Skuad Garuda ditempa latihan keras di Osaka, Jepang. Vibes latihan Eropa dijalankan Panther Cleaver. Tak pernah terjadi sebelumnya. Saat supporter Jepang mengurumuni pemain bintang skuad Garuda. Waspadai kekuatan skuad Garuda, Hajime Moriyasu sampai lakukan hal ini di sesi latihan timnas Jepang. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Indonesia mencatatkan rekor kandang yang impresif sepanjang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bermain di grup C yang diisi tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan juga Cina, skuad Garuda tetap tampil kompetitif di depan publik sendiri. 5 laga kandang Indonesia menghasilkan 3 kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan. Kemenangan terakhir diperoleh saat menjamu Cina pada tanggal 5 Juni kemarin dengan skor tipis 1-0. Hasil ini sekaligus memperpanjang tren positif setelah sebelumnya juga menang 1-0 atas timnas Bahrain di tempat yang sama. Meski kemenangan atas Cina membawa kebahagiaan bagi para pemain dan juga supporter, kenyataannya peluang Indonesia untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia telah tertutup. Hal ini dipastikan usai Australia meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Jepang di laga lain grup C yang digelar beberapa jam sebelum laga Indonesia kontra Cina. Dukungan luar biasa dari fans menjadi faktor penting di balik performa gemilang tim Merah Putih. Atmosfer penuh semangat dan tekanan dari tribun menjadi energi tambahan bagi para pemain. Pertandingan melawan Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024 juga berakhir manis dengan kemenangan 2-0. Satu-satunya kekalahan kandang dialami saat bersua Jepang pada tanggal 15 November 2024 lalu dengan skor telak 0-4. Meski kalah dari Jepang, performa timnas Indonesia di kandang tetap mendapatkan banyak apresiasi. Laga perdana kandang melawan Australia pada 10 September 2024 berakhir imbang tanpa gol. Dengan hasil tersebut, Indonesia mencatatkan 3 clean sheet di kandang dalam 5 laga. Catatan ini menunjukkan pertahanan solid dan mentalitas tinggi saat bermain di hadapan pendukung sendiri. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic bahkan sempat memuji atmosfer GBK yang luar biasa usai timnya mengalami kekalahan. Kemenangan atas tim-tim seperti Bahrain dan juga Cina menunjukkan peningkatan signifikan di level Asia. Kesuksesan ini juga menjadi buah kerja keras pelatih Panther Cleaver dan staf pelatih lainnya. Mentalitas menang dan konsistensi performa di kandang menjadi fondasi penting menuju babak selanjutnya. Namun demikian, perjuangan timnas Indonesia belum selesai. Meski jalur lolos langsung telah tertutup, peluang untuk tetap melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka melalui fase playoff. Dengan perolehan poin saat ini, Indonesia sudah memastikan diri melangkah ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Pada ronde keempat nanti, tantangan lebih berat menanti. Timnas Indonesia akan bersaing di grup mini yang berisi 3 tim, bersama tim peringkat 3 dan keempat dari tiap grup. Hanya juara grup yang berhak lolos ke playoff antar konfederasi. Para pemain menunjukkan kepercayaan diri tinggi setiap kali tampil di Stadion GBK. Rekor kandang yang luar biasa ini menegaskan bahwa Indonesia adalah tim yang patut diperhitungkan di Asia. Laga terakhir melawan Jepang di matchday ke-10 tetap akan menjadi laga krusial. Selain menjadi kesempatan untuk menutup fase grup dengan hasil positif, kemenangan atas Jepang akan meningkatkan moral tim jelang ronde keempat. Ini fokus penuh diberikan untuk mempersiapkan diri menghadapi fase playoff yang sangat kompetitif. Jalur yang dihadapi memang lebih panjang, tetapi asa Garuda untuk terbang ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada di Piala Dunia belum sepenuhnya padam. Dengan dukungan supporter yang luar biasa di kandang dan kerja keras tim, mimpi besar itu masih layak untuk diperjuangkan. Laga panas antara timnas Indonesia dan Cina pada pertandingan ke-9 kemarin tidak luput dari sorotan media Cina. Dalam laporan terbaru yang diterbitkan oleh portal berita 163.com, media negeri tirai bambu itu menyoroti keputusan wasit yang dinilai kontroversial, terutama dalam insiden penalti Ricky Kambuaya. Pada pertandingan ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia, timnas Tiongkok bertandang ke markas Indonesia. Wasit Lutfulin mengambil keputusan kontroversial dengan menghadiahkan penalti setelah Yang Zhexiang menendang lawannya. Tulis 163.com. Menurut mereka, keputusan itu menjadi titik balik dalam pertandingan karena penalti yang dieksekusi oleh Rumeni sukses membawa Indonesia unggul 1-0 atas Cina, skor yang bertahan hingga akhir laga. Menariknya, 163.com juga mengangkat latar belakang wasit asal Uzbekistan tersebut. Lutfuli disebut pernah memimpin laga Cina kontra Qatar di Asian Games 2023 yang berakhir dengan kemenangan Cina. Namun fakta bahwa Lutfulin sudah 3 kali memimpin pertandingan timnas Indonesia dan selalu berakhir dengan kemenangan Garuda
membuat publik Cina berspekulasi. Lebih jauh, media tersebut memaparkan kronologi penalti yang menjadi sorotan. Keputusan itu langsung memicu protes keras dari para pemain Cina, terutama Yang Zheqiang dan Hu Hotao yang mengepung wasit. Namun Lord Polin bergeming dan tetap memberikan penalti. Reaksi publik Cina pun beragam. Banyak yang menilai keputusan wasit tepat karena ada kontak fisik yang jelas. Sementara lainnya menyebut keputusan itu merugikan timnas mereka. Selain itu, buntut kekalahan Cina atas timnas Indonesia membuat banyak penggemar tim Dragon sedih hingga terpukul. Kegagalan ini tidak hanya membuat para pemain timnas Cina kecewa, tetapi juga menyisakan luka mendalam bagi para penggemarnya. Salah satu media Cina, Sohu, melaporkan banyak penggemar tim Dragon yang merasa sedih hingga linglung usai pertandingan melawan timnas Indonesia. Selepas laga yang berlangsung di SUGBK Jakarta tersebut, ketua klub penggemar, Liu Shen, salah satu kelompok supporter Cina, He Tapeng, mengaku banyak dari para supporter Cina yang menangis. Para penggemar tidak menyangka perjuangan tim kesayangannya harus terhenti lebih cepat di SUGBK. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa kesedihan itu muncul lantaran banyak penggemar Cina yang tidak lagi muda. Kejadian ini membuat mereka sangat terpukul lantaran pergelaran Piala Dunia tidak diselenggarakan setiap tahun. Bahkan, salah satu supporter timnas Cina dari Qingdao, yakni Xiao Du, mengaku dirinya sempat linglung setelah pertandingan selesai. Ia sangat terpukul dan sedih, sehingga tidak bisa mencerna semua kenyataan yang terjadi pada Kamis malam itu. Timnas Indonesia disambut meriah setibanya di Bandara Itami, Osaka pada Sabtu malam kemarin. Kedatangan skuad Garuda yang dipimpin oleh Rumani langsung disambut dengan antusias oleh para supporter yang sudah menanti sejak lama. Sambutan hangat itu terasa emosional ketika para pendukung menyanyikan yel-yel penyemangat yang menunjukkan betapa kuatnya dukungan moral dari diaspora Indonesia di Jepang untuk perjuangan tim kesayangan mereka. Timnas Indonesia akan menantang timnas Jepang dalam matchday terakhir grup C di Suita City Football Stadium pada Selasa 10 Juni esok. Timnas Indonesia akan kehilangan Ivar Jenner untuk menghadapi timnas Jepang, sebab gelandang Young Utre tersebut sedang dalam akumulasi kartu kuning. Namun timnas Indonesia telah bisa memainkan Marcelino Ferdinand dan juga Martin Paes. Keduanya sempat absen saat Garuda menang 1-0 atas timnas Cina pada Kamis kemarin. Di sisi lain, pemain timnas Indonesia, yakni Egy Maulana Fikri, bahkan memastikan para pemain dalam kondisi baik untuk melawan timnas Jepang. Menurutnya, saat ini semua tim siap menjalankan taktik yang diberikan oleh Patrick Kluivert nantinya. Pemain 24 tahun tersebut juga memastikan bahwa saat ini skuad Garuda tidak memiliki waktu santai. Pasalnya, setelah tiba di Jepang, tim Merah Putih akan langsung menjalani sesi latihan. Skuad Garuda akan menjalani persiapan maksimal agar tim bisa meraih hasil terbaik. Pemain Dewa United itu bahkan memastikan semua pemain dalam motivasi yang sama. Tim Merah Putih ingin bisa menuntaskan putaran ketiga ini dengan meraih hasil maksimal. Oleh karena itu, ia dan rekan-rekannya siap bermain dengan penuh semangat agar bisa memberikan performa terbaik. Apalagi ini akan menjadi ujian terakhir timnas Indonesia di putaran ketiga ini. Ia menekankan para pemain tidak akan lengah karena tim ingin meraih 3 poin di Osaka. Lebih lanjut, Egy bahkan mengaku tidak peduli Jepang bakal menurunkan pemain pelapis atau berapapun. Menurutnya, tujuan skuad Garuda datang ke Jepang hanya satu, yakni untuk meraih kemenangan. Untuk itu, tim akan memberikan yang terbaik agar bisa menutup pertandingan dengan baik. Di sisi lain, jelang kontra skuad Garuda, tim asuhan Hajime Moriyasu juga sudah menggeber latihannya sejak Sabtu kemarin. Dalam video yang dibagikan Sunspo, terlihat skuad Jepang berlatih di J Green Sakai, Osaka. Latihan bersifat terbuka yang ditonton 2.100 penggemarnya dari penjualan tiket latihan. Jepang, yang sudah memastikan lolos ke putaran Piala Dunia 2026, berlatih santai di sesi tersebut. Mereka berlatih operan ringan hingga rondo. Di akhir sesi latihan tersebut ada pula momen bahagia lainnya. Bek Jepang, Ayumu Seiko, berulang tahun yang ke-25. Momen itu membuat fans menyanyikan lagu ulang tahun kepada pemain Grasshopper tersebut. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.